Jadi mereka betul-betul mendukung betul-betul mendukung, betul. Ya, karena itulah. Tapi ada satu hal yang saya mau tanya juga. Berarti Batavianya sendiri juga it doesn't matter ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Justru Batavia sama happy. Aku sendiri, maksudnya emang udah seperti karena dia nganggap aku adik. Waktu aku masih di situ ya. Jadi kalau misal aku ada apa ide apa tuh mereka selalu sharing sama aku. Jadi kadang-kadang kalau hal gitu kadang masa pribadi pun kita sharing apa semua. Jadi saking dekatnya itu. Jadi dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman dia ya itu yang dia bercandain juga gini, gara-gara lu si Pi keluar aja, anak-anak gue pada nggak ada, iya sorry cek gini apa semua, maaf ini, iya kayak gini. Tapi aku ngomong, kalian kalau mau keluar tapi baik-baik ya, jangan sampai dia jam mentang-mentang nggak ada papi nih apa semua, karena kan aku juga gini. Jadi selama aku di Batavia itu aku nganggap, ya aku bilang aku merangkul mbak, aku mengajarkan. Jadi gini, misalkan pagi-pagi nih datang latihan, ayo semuanya adik-adik kita stretching bareng-bareng sama papi. Oke Pi siap, stretching. Warming up semuanya, karena sebelum diajarin sama ownernya kan kita harus siap, gitu kan? Selalu ada gitu. Jangan sampai kalian ntar gimana apa semua kesleo, karena banyak kejadian kan? Sakit punggung lah, kaki apa semua. Yuk, itu sama aku bareng. Aku tuh musik, udah bareng-bareng, narik, stretching apa semuanya udah. Begitu nyampe kita udah siap. Dan aku rasa selalu begini. Jadi udah siap terus. Ownernya minta, Tapi gerakan ini Pi, oke siap, lakuin, mereka ngikutin. Itu aku mbak. Jadi iya, jadi kenapa aku selalu apa namanya dalam arti konsisten selalu itu karena dari diri aku sendiri aku mencoba untuk oke, aku siap nih. Aku belajar untuk profesional, walaupun sekarang masih terus belajar. Ya, profesional itu kan tingkatannya berbeda-beda. Betul. Karena kan kadang-kadang kita kan event di TV seperti ini kita harus menguasain. Event di off air juga kita harus menguasain. Kita backgroundin penyanyi ini kita harus menguasain apa semuanya. Kadang-kadang mereka kan kadang-kadang mut-mutan nih. Kita harus bisa ini harus situasinya harus asik nih. Mereka harus kompak nih apa semua penari sama penyanyi apa semua. Pertanyaannya kalau misalnya setiap ini kan dipercaya oleh satu stasiun TV atau dipercaya oleh satu artis yang show-nya waduh nggak berhenti misalnya gitu. Pertanyaannya bagaimana kita membuat membuat satu gerakan gitu ya yang nggak ngebosenin, nggak itu aja. Betul. Itu kan itu tantangannya kan. Betul. Iya itu sebenarnya kuncinya. Aku selalu berpikir untuk tari semua penari apa semua nari bisa, tapi ciri khas itu yang kita cari. Dalam arti misalkan sekarang misalkan lagi sama Ita nih, aku bilang sama Ita, gerakannya kita karena papi pokoknya aku yang mau simple yang kayak kemarin ini biasa dengan suka gitu kan. Ya udah pokoknya papi akan bikin lagi gerakan simple tapi beda. Oke Pi siap, itu yang kita cari. Jadi nggak harus kita gerakan, kita kan kadang juga kalau misalkan seorang artis mau, ya itu dia masih bisa untuk kita gerakan gerakannya benar-benar maksudnya hip hopnya tuh bisa lebih tinggi lagi gitu kan, tapi kita kan harus lihat juga lihat juga siapa nih yang kita ini kan ya? betul itu kunci mbak ya. Malu-malu. Akhirnya kita lihat udah gerakannya begitu aja, dia bilang iya lucu Pi, oke gitu. Jadi itu juga ilmu mbak, dan gini maksudnya itu juga pengalaman. Karena nggak semua Korea juga seperti bisa itu, pasti akan berpikir lama apa semua, tapi karena aku mencoba untuk pengalaman aku pakai terus belajar akhirnya itu yang kita cari. Nah kalau kamu misalnya kalau harus tiap hari membuat koreo misalnya sesimpel apapun itu sumbernya dari mana tuh sumber inspirasinya? Oke, sebenarnya siapa tanya kita bisa nyontek. Otodidak sih mbak. Akhirnya pas aku bilang ini, hari ini papi lagi ada acara, bisa nggak diiniin? Oke Pi nggak apa-apa, boleh. Itu karena papi. Tapi kalau misalkan mungkin Korea apa yang lain, itu sama saya tuh sama kita berapa tahun aja ya? Hampir 8 tahun ya, 8 tahunan. Sama Telkom saya mbak. Ngajar. Event. Event. Jadi gini, kadang tuh mereka tuh sebulan tuh ada aja. Misalnya, papi, aku mau ada ini nih, penampilan. Misal bos-bos mau ini, jadi GM itu pada mau tampil bos-bosnya, gitu. Papi datang apa semua, Pi, kita bikin ini dong Pi, bikin apa namanya sesuatu yang menarik. Ya udah, papi bikin aja kabaret.
gitu kan? Lucu juga. Lucu juga. Udah akhirnya pasti gimana Pi? Ya udah, ntar bapak itu bos semua, bapak ibu apa semua tuh, gitu. Gitu kan? Oke. Jadi karena aku juga nggak tahu. Ya itu yang aku bilang, ini pengalaman yang bicara, gitu. Betul, ini pengalaman yang bicara, bukan jam seorang, terbang. Iya betul, jam terbang, bukan seorang papinya, tapi itu yang kita ada dalam diri kita tuh. Jadi udah, oke gini pak gini. Pas penampilannya itu semuanya menyaju dan papi dipanggil. Itu pengalaman. Itu yang membuat kita ini ya. Itu kita semangat ya. Aku bangga, aku semangat, tapi itulah bersyukur aja. Iya, bersyukur. Betul, jadi gini, makanya kadang-kadang sekarang ini bukan umur ya. Iya. Enggak. di kedepannya ini, jangan kata anjay, yes. Kita lebih untuk sesuatu yang positif aja sih. Dalam arti ya kita melakukan seperti ini harus ada manfaatnya nih. Kita begini ada manfaatnya nih, gitulah seperti itu. Yang sekarang dalam pikiran saya. Jadi nah tadi pertanyaannya sebenarnya inspirasinya dapat dari mana tuh kalau kita tiap hari harus membuat koreo misalnya gitu betul. Kan, dan kemudian sama juga pertanyaan tadi kan bahwa aku nggak selalu malah paling jarang lihat YouTube dengan ilmu aku aja. Misalnya gini, misalkan temanya modern, aku lihat musiknya dengan ilmu yang aku kuasain dari Acan, GSP, Batavia apa semua, aku lihat jenis musiknya ini kayak K-pop deh, K-pop ini. Oke, masukin K-pop. Dan itu sudah menari-nari udah ada menari-nari sini. Jadi kalau misalkan ya makanya aku bilang aku bersyukur dulu. Maksudnya Tuhan mengasihi aku kelebihan atau talenta seperti ini dengan hanya kita coba dengar musik 1 jam, nggak hafal jam. Oke, cukup. Yuk, Natal latihan, gerakannya seperti ini. Tapi nih kembali lagi penasaran aja. Maksudnya itu semua itu kan walaupun dibilang alam bawah sadar gitu ya. Betul. Bahwa kita dari keturunan segala macam tapi kan ada satu titik di mana kita tetap harus kayak belajar gitu. Pasti. Dalam seperti kita belajar masuk sekolah gitu kan. Apakah dulu dasarnya itu pernah terus-terusan disanggar sampai berapa lama gitu nggak? Lumayan lama. Kalau aku gini sistemnya, jadi ya mungkin apa ya kalau misalnya kita yang sekarang udah seperti ini mungkin berpikir untuk ya itulah mungkin tanggung jawab saya ya, gitu loh. Kalau kita nggak tahu apa-apa, Mbak. Kita mau ngapain nih? Kita seperti ini, apa ya tujuannya? Ternyata pas kita kesini itu yang harus saya tanggung jawabkan gitu loh. Ternyata Allah mengasih saya talenta ini ya ternyata itu misinya gitu loh. Karena kalau bukan aku pribadi, ya kayak masalah kita attitude apa semua, siapa yang akan bilangin anak-anak gitu loh. Jadi gitu. memang sudah jalannya. Jadi kayak waktu aku kecil, aku tuh latihan tuh itu aku bilang, aku kalau orang yang nggak bisa, aku selalu tanya. Misalnya Kak, ini gerakannya gimana? Ini dia ini. Oke. Langsung bisa. Terus tampil sama mereka. Dan itu selalu alhamdulillah selalu dipercaya untuk tampil, Mbak. Untuk tampil tuh. Dan sampai pernah kejadian itu sewilayah 3 Cirebon itu kan Majalengka, Indramayu, Cirebon, terus Bandung juga sampai nggak boleh turun. Udah pokoknya ini yang namanya Niko dari SMA nggak boleh turun. Harus. Karena apa? Ini mah udah pokoknya pasti menang gitu. Jadi dari situlah akhirnya pas sampai mungkin ke Acan denger atau semua sampai dipanggil juri di situ apa semua langsung aku ditawarin. Saat dance waktu jadi dancer itu kan belum kepikiran bagaimana kita mau koreo segala macam kan. Pasti kan melihat mengamati kan, masih hanya mengamati. Nah, pada saat kita sadar bahwa gue bisa kok koreo gitu loh. Oke. Itu kapan? Apa masih di Acan? Aja. Jadi itu nggak lama, Mbak. Sama kayak kita kuliah asisten dosen bukan? Betul nggak? Sorry. Ya kan? Jadi kayak waktu di Acan. Jadi waktu itu mungkin karena udah tahu gerakan saya, udah tahu saya menari, tiba-tiba percaya, Niko, tolong kamu bikin tarik ini ya, kamu ajarin ini nih. Buat acara apa kan? Indosiar. Tantangan, kaget juga waktu itu. Terus tapi aku nggak ngomong maksudnya orang kan masih kok
kok aku gitu. Enggak, tapi aku bilang oke siap Kacang, itu jawaban aku. Oh keren itu. Oke siap Kacang. Makanya selalu aku bilang ke mungkin orang berpikir untuk ini orang kuat banget atau gimana, tapi aku nggak ke situ lari ya Mbak. Makanya aku selalu bilang ke anak-anak penari juga, kadang juga ke karyawan juga. Kadang-kadang aku bilang gini, motivasi lah memberikan. Iya, kadang aku bilang gini, kalau misalnya kalian disuruh apa-apa, kalian bisa ngelakuin, bilang siap aja. Oke siap. Walaupun nggak bisa juga bilang iya, siap. Betul. Karena itu kan belajar. Dalam bisnis begitu soalnya. Iya betul Mbak, ya kan? Gitu kan. Akhirnya mereka termotivasi untuk dalam arti kalau bahasa kita kerjanya gercep. Gitu loh. Kalau bahasa sekarang nggak menye-menye gitu kan, apa semua itu kan, kerjanya jadi gercep. Mereka jadi lebih takas apa semuanya, itu yang kita harapkan. Cekatan, betul. Makanya kadang misalkan tolong ini apa sama mama, tapi kan Ping, saya nggak butuh jawaban itu. Kau bilangnya siap, coba dulu. Oke, siap. Apakah masih ada tantangan? Ini kan udah generasinya kan jauh nih, Gen Z sama generasi kita, lu kali, itu kan jauh sekali. Nah, antara apa yang terjadi di sini dengan yang di sini kan jauh berbeda. Betul. Di era digital ini. Betul. Masih bisa matching tuh, masih bisa ada kesalahan, aduh ini, gitu ada nggak? Pasti ada dong ya, pasti ada. Sih? Pasti ada. Tapi justru sekarang gini, maksudnya sekarang yang aku bilang, aku lebih bersyukur gini, karena pengalaman ilmu itu yang bicara. Jadi kenapa sekarang MNC masih percaya sama famous dancer? Karena sosok famous dancernya, bukan ya papi juga nggak ngomong seorang papinya. Betul. Tapi brandingnya sudah ada keluar. Iya, betul. Ya kan? Famous dancer inilah sampai percaya 12 tahun di MNC dari zaman TPI Mbak. Wish. Di Taman Mini kan? Taman Mini. Sebelumnya aku sempat megang di Indosiar, itu acara akademi. Aku anak Batavia. Jadi kan Indosiar kan pasti identik dengan Batavia dancer dong penarinya. Iya, udah pasti itu. Aku begini, sempat antara ini ya, antara dua company gini kan, udah. Papi, famous masuk ke Indosiar aman nggak? Kalau papi pribadi sih aman. Emang aman gimana? Begitu? Nggak, soalnya Batavia lagi off nih. Oh gitu. Kenapa? Ya pokoknya lagi off aja. Karena kalau misalnya papi mau masuk, kita mau famous. Soalnya kita percaya sama famous, gitu kan? Bagi aku pribadi sih, alhamdulillah. Oh ini iya, jalan nih, jalan. Betul. Gitu kan? Akhirnya, oke. Udah, oke, aku siap. Biasa kopi dengan, oke aku siap, oke ya udah, meeting, udah apa semua, gimana konsepnya apa semua gini itu dari sama Ibu Siwi kan dulu kan mantannya dari TP dulu kan, jadi lebih tahu dia untuk dunia dia dangdut panggung apa semua, oke kita meeting apa semua Ibu Siwi, oke akhirnya yaudah, itu zaman Lesti pertama kali, iya pertama kali udah, akhirnya aku diajak untuk koreo apa semuanya sama Lesti sama semuanya. Sampai ini nanya, papi sama Batavia nggak ada masalah? Aku mah nggak ada masalah apa-apa. Kok nanya gitu? Nggak, takutnya justru aku nanya, kok tumben pakai famous nggak pakai Batavia? Iya, lagi off, jawaban mereka lagi off. Ya udah, oke. Akhirnya berjalan waktu, udah sampai Lesti menang apa semua itu dan alhamdulillah itu dapat best ranking di entertain di Akademi Dangdut. Iya. Di nomor 1 ngalahin KDI, MNC, TPI waktu itu masih TPI. Udah langsung masuk kedua, Epi Masamba sampai Danan. Lagi viral-viralnya Akademi muncul ASEAN. Nah itu ASEAN papi sempat megang sekali itu. Nah karena udah viral apa semua, info dari manajemennya Indosiar Akademi, papi sorry deh, ini Batavia mau muncul lagi, papi mau di rolling. Ya aku bilang jangan, kalau di rolling silakan, ini rumah Batavia, famous juga anak Batavia. Wah gimana juga papi tumbuh di Batavia, aku nggak mau, jadi aku mundur Mbak, gitu loh, aku nggak mau gitu loh, jadi lebih baik aku cari yang lain banyak kok, gitu loh. Jadi ini tahu etika banget. Betul, karena bagaimana juga aku gini, kayak misalnya ada teman-teman, ya itu yang aku bilang, teman-teman, Pi, aku mau ngajak kamu nari, tapi sampai mereka ngomong sendiri fee-nya karena nggak enakan, tapi fee-nya segini, Pi, udah
pokoknya kalau kamu nanya Vi apa semua, gue sih bersyukur aja. Lu masih bisa ini apa semua. Iya Pi, pokoknya papi ntar sama Koreo sama apa semua ya Pi. Oke siap. Udah. Di situ Mbak, karena teman keren gitu loh. Beda sama kita company ya, yang lain kayak misalnya sekarang lagi Telkomsel apa semua kan, tetap kita bikin nyaman aja gitu loh, untuk kerja mereka. Pernah kolaps nggak dengan yang lainnya, dengan sesama? Sering. Makanya kadang MSC kan ada lagi penari lain, karena kita collab sama mereka. Jadi ada namanya tuh The Dancer, teman juga. Dan kita selalu welcome untuk, karena kebetulan kan kita tuh kenapa merupakan satu kesatuan yang aku pikir udah lumayan nih, karena kita ada kostum juga. Gitu. Iya benar. Betul. Jadi itu yang kita targetkan. Kalau mereka ada penari hanya cuma untuk apa semua nari, mereka harus nyewa kostum. Ini kepalanya udah bisnis, udah bukan penari, bukan dancer lagi. Ini udah kepalanya. Karena mungkin juga karena dari bapak ya, ayah ya, iya kan? Ayahnya bisnis juga, jadi masih nyangkut, jadi antara hobi seni nari sama bisnisnya nyangkut di sini. Jadi kita bisa mundur di sini, memberikan kesempatan kepada yang lain, tetapi kan di belakang itu bisnisnya jalan masuk. Jadi punya kostum, MUA dan lain-lain kan. Betul, alhamdulillah. Makanya sekarang kerja sama ya, aku nggak sombong ya, maksudnya bukan kita ngomong ketakabur, tapi alhamdulillah kerja sama klien-klien sampai yang lama pun sampai sekarang masih berjalan. Karena apa? Aku kadang suka nanya sama anak-anak, sampai anak-anak penari pun nggak tahu, aku juga nggak ngerasa, aku biasa aja tuh dalam arti ya inilah seorang papi kok gitu loh. Kadang-kadang ada anak penari sampai ngomong gini, sampai ada nih ini fakta ya Mbak Lucy ya, sampai ngobrol gini, terus ada anak penari asisten aku gini, terus papi katanya, aku tuh kita udah berapa lama ya? Udah berapa lama cong gitu kan, gue lupa cong gitu kan sama mereka kan, biasa bahasa-bahasa itu sama-sama. Ya kayak udah lama banget ya, udah hampir 5 tahun lebih. Iya, udah semua. Si ini nanya, emang kenapa Mbak? Iya, sama papi mah enak ya, maksudnya gimana, nyaman. Si ini ngomong tuh gini, ini bukan ngomongin papinya, bukan ya, tapi itulah kenapa contoh bikin kita kerjasama panjang, gitu kan, kenyamanannya. Dia bilang, iya, soalnya papi tuh punya sesuatu yang kadang-kadang kalau misalnya kita udah latihan tuh, udah sama papi tuh kita udah kesatuan loh. Kayak keluarga. Betul, kayak orang diserap kayak gimana tuh, udah pokoknya begitu papi langsung mereka oke, siap ini. Dan setiap mereka perform, alhamdulillah bagus. Berarti ilmu yang diberikan kepada mereka itu benar-benar tertanam Mbak, itu gitu disiplinnya, betul, itu benar-benar profesionalismenya kan. Betul. Nah kalau dari segi ini kan kita berbicara dancernya, pengajarannya segala macam kan. Nah bagaimana itu di manage, di combine, manage-nya bagaimana nih supaya survive gitu kan? Apalagi dari dancer, kemudian kita lihat potensi dengan kita punya kebisaan dan akhirnya mempunyai usaha gitu kan. Betul. Nah managingnya bagaimana? Apakah masih menari sampai sekarang? Enggak kan? Enggak, atau masih lebih ke koreo aja. Lebih ke koreonya kan? Kecuali yang ini ya, yang si khusus buat Mbak Ita Pramasari. Besti itu harus nari katanya. Papi harus nari katanya, nggak boleh. Nggak mau dia Mbak, kalau nggak ada papi yang nggak mau dia. Ya itu spesial. Betul. Tapi kan berarti kan ini di-manage kan usahanya. Nah, bagaimana itu manage usaha seperti ini? Oke, jadi kadang-kadang kan aku punya usaha kostum kan, punya karyawan apa semua, itu sebenarnya jujur aja otaknya di aku. Jadi kalau opa kan hanya menjalankan, dia menjalankan apa semua, dia dengan dosen apa semua, dan ya aku kadang-kadang untuk manage itu aku planning. Misalkan oke, opa bikin kostum minggu ini, kira-kira apa penari yang belum? Dancer, apakah dari modernnya atau actingnya? Karena kita lihat sikonya, kayaknya TV lagi mulai banyak banget nih. Oke, jadi kadang tradisionalnya, actingnya kita cut dulu, kita coba banyakin modern dulu. Kadang-kadang kalau TV kan kita kan minggu ini minggu depan harus beda, Mbak. Iya, betul. Gitu loh. Dan jujur aja sekarang kostum itu sudah 3 rumah dari tahun 2010. Buset. Tapi itu aset yang ini sekali ya. Iya, asetnya besar itu. Asetnya besar dan juga tantangannya besar, cobaannya besar. Apa tantangannya? Nama asetnya besar lah, orang juga udah pasti wow gitu kan. Gitu kan. Tapi tantangannya maksudnya besar. Untuk menuju aset besar kan pasti tantangannya cobaannya besar. Benar. Begitu. Kita sekarang hanya tinggal untuk mempertahankan bagaimana biar ini selalu berkembang, bagaimana itu loh
yang tidak kita pungkiri, sosmed akan bicara. Karena dari tim aku juga, aku selalu gini, tolong kostum-kostum yang sekarang pun apa semua, dari mereka bikin awal jahit sampai apa semua, aku suruh dibikin sosmed dulu mereka. Nah, jadi nggak hanya penari aja yang kita bikin sosmed di Famous itu, jadi ada tim-tim juga, tim-tim Famousnya, tim-tim selanjutnya Famous itu, dari mereka penjahit, tim kreatif apa semua, tim kru apa semua, itu kita semuanya dimainkan sosmed apa semua. Jadi sebenarnya sih itu akan menjadi sesuatu juga kalau misalnya kita konsisten gitu iya, kan. Betul. Ya kayak gitu akhirnya udah kita di planning apa semuanya, misalnya TV minggu ini maunya temanya ini, kita bikin. Kadang-kadang itu 2-3 hari kita jadi, Mbak. Misalnya topik kita temanya ini untuk mengiringin si Ayu Ting Ting, bajunya ini Pi ya, sama Ayu Ting Ting warna ini. Oke, siap. Bikin. Opa bikin 10. Belanja apa semuanya. Dalam 2 hari tuh. Dalam 2-3 hari. Seperti itu. Keren banget ya kalian tuh. Ya itu ilmu itu yang kita pakai, pengalaman itu. Dan alhamdulillah, jangankan kita penari, jangankan kita klien, tim Famous pun sampai sekarang pun dari pertama kali Famous berdiri sampai sekarang masih solid, masih bekerja. Itu berapa tahun yang lalu? Udah 2010. berapa tahun? Oh, 2010. Pertama kali konvensi itu. Dengan naik turunnya ekonomi dan COVID. Ekonomi, betul COVID. Waktu COVID, bagaimana? Nah, itu ya. Oke. Dari segi bisnis saya, bukan dari. Betul. Mungkin tadi Opa udah blur gitu ya. Iya, tapi enggak, kita nggak ngomongin itu karena kan dia kan lebih ke pribadinya ya. Yes. Jadi waktu bisnisnya sendiri gimana survive? Itu karena kan emang nggak hanya di entertain, Mbak ya, semua sebenarnya. Semua kecuali mungkin ya makanan masih bisa bertahan. Jadi waktu itu Mas dikasih musik jeng yang sedih gitu ya. Oke, sedih banget. Jadi waktu itu kita pelan-pelan gini. Kan awalnya itu kan COVID itu 2010. Kan, betul, 2020 awal. 2020 sorry, awal. 2020. Itu Opa baru bikin klip itu. Opa Dindo baru bikin klip dia. Dihantam sama COVID. Nah, jadi pas begitu ini kita berpikir tuh, ini penyakit, udah ini mungkin ujian, cobaan, begitu Mbak. Oke, aku mau coba tuh planning sebulan deh, coba dulu. Gini, sebulan kan, bayangin kan, manusia udah berpikir ya, oke. Udah, pemerintah lagi, udah akan lama. Puasa, Lebaran masih, oh Masya Allah, udah. Oke. Masih bertahan untuk, karena kan pertama kan kita kan langsung puasa kalau nggak salah, nggak lama puasa kan. Oke, akhirnya udah kita mencoba untuk normal. Benar. Untuk normal lah semua, tetap mencoba untuk pertahankan karyawan. Kalau dunia kita sendiri udah nggak bisa kemana-mana. Selama 1 bulan lewat tuh kita udah dapat peringatan bahwa semuanya event-event yang ke depan pun pending semua. Awalnya pending, lama-lama hilang. Batal Mbak. Udah, akhirnya udah sampai Lebaran, alhamdulillah apa semua kita mencoba untuk normal dengan tabungan yang ada. Pas setelah Lebaran ternyata panjang. Ada namanya lockdown lah, ada namanya PPKM lah, apa udah kayak sekolah. Udah, akhirnya kayak sekolah. Akhirnya udah gambling lah tuh, gambling antara emosional untuk hati bicara dengan egonya kita. Kita pengennya mereka kumpul karyawan ini, tapi justru kita mikir ekonomi. Dapat dari mana keuangannya? Iya. Gitu kan? Karena udah langsung dengar berita ini akan panjang, gitu. Akhirnya aku mencoba untuk interaksi dengan mereka by phone. Ini kita kayaknya kamu istirahat dulu. Maaf ya, karena kita belum stabil kerjaannya. Itu dari 15 orang 10, awalnya cuma 5, pelan-pelan 3, 2, apa semua, lama-lama tinggal 3 yang dipertahankan 3 di rumah, karena kan harus ada kebersihan Mbak. Bagaimana pun harus ada yang jagain kostumnya. Ini aset kita semua tuh kan, bukan hanya aku pribadi tapi ke mereka gitu loh, gitu kan. Bagi kita semua rezeki apa semua di situ. Akhirnya udah pas ternyata kok ini sampai kita udah setahun lebih ya, gitu kan? Tapi masih bertahan lah. Masih bertahan Mbak, masih bertahan. Nah di tahun yang kedua itu karena kita alhamdulillah ada tabungan waktu itu, jadi kita hanya manfaatkan tabungan aja sampai
kita juga akhirnya sama teman-teman kita bikin bikin suatu usaha cake gitu, kue itu. Jadi kadang-kadang ya sama-sama siapa yang mau beli, aku coba mencoba ke klien-klien mbak, ke klien-klien, orang bank, Telkomsel apa semua, jadi, aku tawarin. Ngalamin juga tuh ngalamin, ya, mbak. menjual Betul. makanan. Iya betul mbak. Aku kalau untuk gengsi mah itu mah udah nggak ada ya. Iya, Itu mah udah harga berapa tuh, udah mati, udah bikin sama teman-teman apa semua. Aku datang. Kan kita nggak boleh ketemu apa semua kan, tapi kita pasain mbak, udah ya udah ntar kita coba ini kita bawa makanan apa semua kita anterin ya, oke nggak apa-apa aku anterin, aku anterin mbak ke klien, ini apa semua, oke ntar transfer aja ya itu apa semua, karena kalau misalnya ini kita kalau lagi capek gojekin aja apa semua kan masih berjalan, kalau gojekan masih berjalan. Tapi ya rame, lumayan mbak, lumayan rame apa semua, cuman akhirnya teman-teman pada usaha semua. Sama usahanya. Sama juga. Ini sama juga gitu. karena makanan. Gitu kan udah. Itu makanan kue itu bikin sendiri atau? Bikin sendiri, Mbak, bikin. Oh, that's good. Sama Opa bikin. Opa tuh apa aja, maka gue bilang, ini anak nih gila nih. Ya, betul, ya? keren juga dia. Bisa masak apa semuanya. Akhirnya di tahun kedua itu masih lagi panas-panasnya, aku kontak lagi ke kampung halaman. Cirebon, Indramayu, Bandung. Telepon Bandung, zona merah juga. Oh nggak bisa. Ke Indramayu, akhirnya aku tanya kampung halaman, coba kira-kira kalau misalnya aku bikin sanggar, studio lagi, aman nggak di situ? Oh katanya, boleh. Di sini masih ada tempat untuk kita bikin masih latihan, karena mereka masih latihan. Oh gitu, bener. Bener. Oke. Ya udah kalau itu kita coba kayak awal, kita promosi lagi. Famous Dancer akan ke sono, Paprika apa semua itu langsung mbak. Alhamdulillah rezeki banget. Begitu kita nyampe di Indramayu, daftar semua. Kayaknya kalau bisa nangis kali ya guys. Aduh. Tapi udah kering mbak ya, udah kering banget dah. Kita udah kering lagi gituan. Akhirnya pendaftaran sampai kan ada anak sampai dari TK sampai SD, anak remaja sampai SMA ada sampai kuliah. Itu alhamdulillah mbak. 50 ada. Buset. Gila, dan ya? itu seminggu 3 kali aku ngajar. Tapi orang tuanya kasih tuh kan, suka itu kan masih zaman COVID kan itu. Zaman COVID dan di situ alhamdulillah maksudnya dalam arti itu outdoor atau indoor? Itu outdoor. Kita dikasih tes sama bupati sama bupatinya. Makanya makasih buat Indramayu, makasih banget waktu zaman COVID itu ya. Itu benar-benar sangat apresiasi banget buat Bupati Indramayu waktu itu. Akhirnya papi bisa fresh lagi, semangat lagi di situ, naik lagi apa semua. Jadi berbagi ilmu, tapi juga kita juga alhamdulillah ada cuan mbak. Iya dong, harus. Betul. Benar. Itu satu hari udah lumayan banget pesanan aja. Iyalah 50. 50. Pagi 50 anak kecil, 50 remaja, dewasa itu siangnya. Seminggu 3 kali. Langsung begitu berjalan, aku panggil teman-teman anak-anak aku yang di Jakarta. Kamu sekarang datang ke Kota Indramayu, aku selamanya kamu ngajar. Jadi aku rolling mbak. Buat apa? Buat mereka cari nafkah juga. Jadi ada anak yang punya anak, ya kan? Yang emang kadang-kadang kan kita udah nggak bisa mungkinin yang namanya mereka, papi minjem uang, papi aku butuh ini, papi udah nggak bisa ngomong. Semuanya. Tapi itu semua dibantu ya oleh kalian ya. Itu betul, kalian hatinya baik banget tuh. Nah, berarti ingat zaman itu. Itu benar-benar melebihin dulu zaman kita Krismon, Mbak. Nah, kalau misalnya apa yang kita bisa sharing dengan apa ini kayaknya pengalaman universe kan membantu kita terus nih kan? Betul. Ya dong. Nah, apa yang kita bisa berikan kepada siapapun yang mendengar lah, bahwa kita bisa survive begini nggak cuma diri kita sendiri, ya kan? Jadi jangan terlalu sombong kalau apapun yang kita bisa nih, apa aja bisa, kan sampai bikin kue aja bisa gitu. Tapi tetap kita ada bantuan yang lain. Nah, itu keyakinan itu apa yang kita bisa share? Ya, jadi pokoknya intinya selagi kita masih bisa untuk yang penting harus semangat sih ya, harus semangat. Jadi apapun untuk kejadian yang menimpa kita pribadi, misalkan siapapun apa semua itu, yang penting kita harus semangat. Kita jangan down dulu. Kita mencoba untuk berpikir jernih, kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Kita coba dulu.
tetap kreatif, kita kreatif apa semuanya, di situ pasti ada jalan. Gitu. Karena mungkin nggak hanya di bidang entertain seperti Papi atau mungkin siapapun manusia tuh, tapi di bidang apapun. Mungkin di ibu rumah tangga pun berkreasi apa semua bisa gitu loh. Bisa di rumah bisa apa semua. Yang penting itu semangat.